Abu Hurairah melanjutkan pembicaraannya. Dia mengatakan, maksud seseorang melakukan perjalanan jauh yaitu ketika dalam perjalanan mencari ketaatan, seperti perjalanan haji, perjalanan jihad, dan yang lain-lainnya. Maksud yang kusut rambutnya berarti tidak terurus rambut kepalanya. Maksud berdebu yaitu badan dan pakaiannya. Maksud dia mengangkat tangannya ke langit yaitu ketika dia berdoa. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengucapkan, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Perkara yang telah diceritakan dalam hadis tersebut bermaksud petunjuk bahwa hal itu adalah tata cara kesopanan dalam berdoa, sebagaimana dalam sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi fi du'ail istisqa'i hatta ru'a bayadu ibtaihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam sholat istisqa atau meminta hujan, hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Dan juga karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi ayarfa'a ilaihi kafaihi summa yarudduhuma sifron. Sesungguhnya Allah yang maha hidup lagi maha mulia merasa malu jika seorang hambanya mengangkat kedua telapak tangannya dan hamba itu menurunkan tangannya dalam keadaan tidak dikabulkan. Mengangkat kedua tangannya ke langit karena langit adalah kiblat doa. Kalimat, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memberi makan dengan makanan yang haram, mana mungkin permohonannya dikabulkan. Maknanya, doanya tidak mungkin diijabah karena permohonan orang seperti itu jauh untuk dikabulkan. Hal-hal demikianlah yang menghalangi doa dikabulkan. Dalam hadis terdapat beberapa faedah. Di antaranya ialah menerangkan syarat doa, perkara-perkara yang menghalangi dikabulkannya doa, dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berdoa. Di antaranya tidak berdoa untuk sesuatu yang maksiat, menunjukkan kesungguhan hati dalam berdoa, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, a'zamun nasi danban man waqafa bi arafata fazanna annallaha lam yaghfir lahu. Manusia yang paling besar dosanya adalah yang wukuf di Arafah, lalu dia menduga bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuninya. Selain itu, dalam berdoa tidak dibolehkan memohon sesuatu di luar kebiasaan, seakan-akan tidak mungkin terjadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan perkara-perkara sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karena itu,
berdoa memohon sesuatu di luar kebiasaan, seakan-akan menjatuhkan kekuasaan. Namun sebagian ulama mengatakan, kecuali jika seseorang berdoa mengenai hal tersebut disertai dengan nama-namanya yang agung, yaitu Ismul A'zam, seperti pernah dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab ketika dia berdoa agar istana Balqis didatangkan kepada Nabi Sulaiman dengan sekejap mata, dan ternyata permohonannya dikabulkan Allah. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Dalam hadis tersebut terdapat pula suatu pendorong agar kita membelanjakan harta yang halal dan melarang menerima pemberian harta yang haram dari orang lain. Dan sesungguhnya perkara yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, dan yang lainnya harus yang halal dan tidak ada subhat di dalamnya. Sesungguhnya yang paling utama ketika orang hendak berdoa ialah bersikap hati-hati. Wahab ibnu Munabbah berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam melewati seseorang yang sedang berdoa dalam keadaan tunduk. Dia melihat kepadanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam memohon, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak mengabulkan doa hambamu? Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepadanya, wahai Musa, walaupun dia menangis hingga merusak diri sendiri dan mengangkat tangannya hingga ke tengah-tengah langit, aku tidak akan mengabulkan doanya. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Tuhanku, apakah sebabnya? Allah berfirman, karena di dalam perutnya terdapat perkara yang haram, di atas pundaknya terdapat perkara yang haram, dan di dalam rumahnya terdapat perkara yang haram. Ketika Ibrahim ibnu Adham mendatangi pasar Basrah, orang-orang berkumpul mengerumuninya. Mereka bertanya, wahai Abu Ishaq, mengapa doa kami tidak dikabulkan? Dia berkata, karena sesungguhnya hati kalian telah mati oleh 10 perkara, yaitu: ke-1, kamu mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tidak menunaikan haknya. Kedua, kamu mengira telah mencintai Rasulullah SAW tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Ketiga, kamu telah membaca Al-Quran tetapi kamu tidak mengamalkannya. Keempat, kamu telah menikmati kenikmatan dari Allah tetapi kamu tidak bersyukur atasnya. Kelima, kamu telah berkata bahwa setan itu musuh kamu tetapi kamu menyepakatinya dan tidak menyalahinya. Keenam, kamu telah berkata bahwa surga itu benar-benar ada tetapi kamu tidak beramal untuknya. Ketujuh, kamu telah berkata kepada neraka itu benar-benar ada tetapi kamu tidak lari darinya. Kedelapan, kamu telah berkata bahwa maut itu akan datang tetapi kamu tidak mempersiapkan bekal untuknya. Kesembilan, kamu telah bangun dari tidur tetapi kamu sibuk menceritakan orang lain dan lupa pada kejelekan diri sendiri. Ke-10, kamu telah mengubur orang-orang yang telah mati tetapi hal itu tidak menjadi cermin bagimu. Wahai saudara-saudaraku, dalam suatu hadis dikatakan, annad du'a mukhul ibadah, sesungguhnya doa itu otaknya ibadah. Maksud hadis ini adalah sesungguhnya orang yang berdoa dalam keadaan terputus segala amal
yaitu perkataan atau kegiatan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut tauhid yang sebenarnya dan ikhlas yang setulusnya. Dalam suatu hadis dikatakan pula, anad du'a silahul anbiya'i wa ni'mas silah. Sesungguhnya doa itu adalah senjata para nabi dan sebaik-baik senjata.